Oke, selamat pagi. Kita ada di Hotel on the Rock, Kupang, Nusa Tenggara Timur ya. Habis sarapan, ini adalah balkon hotel on the Rock. Itu kamar saya di ujung tuh, nanti di balkon. Kita akan lihat beberapa pemandangan. Bagus sekali nih pemandangannya. Ini lagi pasang kebetulan. Ya kalau pasang kelihatan ya semuanya. Ini ada jalan trotoar, ini tempat anak muda Kupang nongkrong hangout, lihat matahari tenggelam. Karena begitu terlihat sekali bagus. Kita akan lihat-lihat keseluruhan area dan lihat tempat-tempat keramaiannya. Yuk, kita mulai yuk. Kita keluar ini aja deh, keluar di area restonya ya. Oke. Ada lounge-nya, bagus sekali pemandangannya. Sebelum kita keluar, kita lihat dulu kamar kita ya. Kamarnya juga cantik sekali, pemandangannya sangat baik sekali. Maaf berantakan, siap-siap mau check out. Dan voila, tuh ini bagus sekali ya. Nongkrong pagi, ngopi dan pemandangan laut ya, dan kolam renang biasa anak-anak ya. Yuk kita jalan tur area alun-alunnya Kupang. Lanjutkan. Ini adalah keluar, panas ya kalau Kupang. Pagi-pagi panas, siang panas, tengah hari makin panas. Lihat lagi, kalau hari Minggu gini emang rame, gereja-gereja padat. Yuk kita jalan. Pada Hotel Aston, salah satu hotel favorit juga di sini. View-nya juga baik, menghadap laut. Tapi banyak yang bilang ya mending yang sebelah kiri Kak, katanya. Karena kalau yang kiri langsung ke lautnya dekat. Ya tadi ke Hotel Sotis penuh, akhirnya ke hotel ini on the Rock. Tapi ya on the Rock oke juga sih, nggak masalah. Oke, lanjut. Panas sekali ini rasanya. Tengah-tengahnya ya. Ini area Kelapa 2 tadi. Kelapa 5. Kelapa 2.
Pulau Jakarta ya. Kelapa Lima Kupang. Ini Hotel Mega Aston Kupang. Tadi mau ke sini cuman penuh sekalinya ada nggak budget, masuk budget ya. Wangi ikan segar ya, kecium ikan segar nih. Ini salah satu spot favorit juga. Lihat yang foto, ambil gambar beberapa turis. Kelapa Lima ya, kita teruskan perjalanan Kelapa Lima Kupang. Cuma jarak berapa langkah tadi dari hotel ya. Kita kembali ke hotel seperti apa, persiapan untuk check out juga ya. Dan wangi bakarannya tuh tercium. Enak sekali ya, segar sekali, ikan segar sekali langsung dari laut, pantai Kelapa Lima. Ada masjid cukup megah tuh, ada kubah masjid, bisa lihat megah. Udah diketahui juga NTT ini terbagi menjadi 4 ataupun 5 kepulauan besar ya. Jadi NTT ini Nusa Tenggara Timur berbatasan dengan negara Timor Leste yang dulunya kita tahu adalah Timor Timur yang merdeka tahun 1999. Di Timor Leste itu masih satu dalam pulau kita. Di sini pulau NTT tadi ada 4 sampai 5 kepulauan besar. Jadi pertama ada Pulau Timor ya, tempat ini Pulau Timor itu ada Kupang, terus juga ada Timor Leste, terus ada Pulau Flores ya. Kita tahu Pulau Flores itu ada tempat wisata fenomenal ya, ada Labuan Bajo, Pulau Flores. Kedua, yang ketiga adalah Pulau Sumba, ada Sumba atau Pulau Sumbawa, terus ada Pulau Alor dan Pulau Rote. Besar sekali pulaunya, banyak yang indah namun belum banyak terjamah ya, karena jauh ya. Dan kita tahu NTT adalah salah satu provinsi yang dengan tingkat pendidikan yang kurang bagus, tingkat ekonomi yang kurang bagus. Makanya banyak yang bilang NTT itu masuk daerah IDT, katanya daerah tertinggal. Jadi ya sayang sekali, pemandangan yang indah, alam yang indah, cuman mungkin belum terkelola dengan baik. Mungkin karena jauh atau karena apa, saya nggak tahu. Jadi Nusa Tenggara Timur agak kurang terpelihara ya ketimbang tetangganya Nusa Tenggara Barat. Kalau Nusa Tenggara Barat ya jelas sisi pariwisatanya sangat luar biasa. Ada Lombok, macam-macam lah ya Nusa Tenggara Barat, dan dekat dengan Bali. Jadi sebenarnya ini jarak mau ke Timor Leste kurang lebih 10-12 jam lewat jalur darat. Kemarin kita area ke Sohe 4 jam. Ya baru 30%. Mau kita lanjutkan tapi ya harus menginap dan badan juga nggak terlalu fit ya untuk terlalu jauh perjalanan. Oke, ini Simpang 5. Kotanya sepi kalau minggu karena pada jalan untuk ke gereja ya, beribadah. Jadi ya belum terlalu rame. Ramenya malam. Main malam ada Yonglex jam 10 malam di hotel, di sebelah hotel saya ada acaranya, tempat klub. Cuman dia capek ya, jam 10 capek banget. Tadinya pengen masuk, tiketnya sudah tanya-tanya, lihat party orang NTT. Yonglex bintang utamanya kemarin tuh. Tadi krunya juga sarapan sama saya di Hotel The Rocks. Itu krunya Yonglex tadi. Nah itu ada masjid tuh. Ada masjid. Nah, ini masjid raya, masjid besar itu. Iya. Itu
masjid rayanya tuh. Betul kekal itu masjidnya. Nah, bagus sekali ke tempatnya. Ini apa ini? Lapak ikan Kardiana. Ya, sebenarnya di sini penduduknya mayoritas adalah non muslim ya. Ya, non muslim. Kebanyakan Protestan. Dicampur ada Protestan ke Katolik tapi non muslim. Ya, sempat info kurang lebih 70% sampai 80% itu non muslim. Oke, nanti kita coba lihat seperti apa. Iya, masih beberapa nelayan mempersiapkan untuk berlayar ya, cari ikan. Nah, ini ikan-ikan segar yang didapatkan biasanya langsung dijajakan di depan dan dibakar, dibersihkan, dibakar, dibeli, atau ada yang kirim ke beberapa rumah makan. Makan apa itu? Lala. Hah? Lala. Oh, lala. Dingin ya? Oh. Kok nggak ke gereja? Enggak ya? Ah. Itu gunung apa itu namanya? Itu. Tuh, anak-anak dan ada ibunya mungkin ya tadi. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Jalan lagi. Ya. Ya, mari ya, kasih. Unik nih ya. Jadi gentengnya itu kayak gitu ya atapnya ya. Bahan apa itu? Dari bahan apa ini? Memang kurang terurus ya. WC umumnya juga ya, baik ya. Sepertinya emang dari beberapa informasi orang Kupang asli ya, kurang ada perhatian khusus mungkin dari aparatnya atau orangnya, dan di sini orangnya tidak ngoyo katanya, tidak ngoyo, jadi ya sudah nggak diurusin ya sues ya. Kemarin saya sempat tanya kenapa nggak ikut Timur Merdeka, dia bilang ya kalau ke Timur juga belum tentu bahagia, belum tentu diurus, tapi ya di Indonesia jelas tidak diurus. Tapi ya sudah, mau gimana lagi. Enggak, kita mulai jalan kembali ke arah hotel. Oh, cuaca tidak panas sekarang, lagi enak nih. Lagi enak banget. Bagus ya pemandangannya. Jadi kembali lagi ya bahwa ya ini salah satu provinsi di timur bawah ya, Kupang. Paling bawah lagi ada Pulau Rote, itu adalah provinsi paling timur 0 km Indonesia di timur. Pulau Rote dari sini cuma 2 jam. Nah, rencananya tadinya mau ke Pulau Rote, nggak keburu. Oke.
kita cari waktu lagi lah. Pantai 5. Ya, jadi salah satu provinsi yang juga terkenal dengan orang-orang yang cukup keras ya. Mungkin dari perangainya, kulitnya. Ya, kita sama-sama tahu biasanya orang timur ini biasa menjadi khas profesinya seperti debt collector ataupun petugas keamanan. Itu khasnya ya, karena mungkin dari mereka juga skillnya cukup terbatas dan akhirnya memiliki fisik yang kuat, perangai yang cukup kuat dan lebih cenderung berani ya, itu kata siapa? Kata teman saya yang di NTT ini menceritakan cukup detail begitu. Bahkan dia salah satu pegawai yang tadi disebutkan, dia pernah menjadi debt collector, dia pernah menjadi petugas penjaga keamanan di Jakarta, menjaga diskotik, dan sekarang jadi tim saya ya, tim saya tapi sebagai kepala penjualan. Nah ini ikan segernya ya, tadi lagi dibakar semuanya. Nah, karena tadi beberapa orang itu skillnya belum terasa, pendidikannya kurang, efek karena mungkin pemerintah dulu juga kurang memperhatikan. Dari zaman Orde Baru cukup ini kan, cukup tertinggal gitu, atau sangat tertinggal bahkan, sehingga fasilitas-fasilitasnya juga kurang. Yang dihasilkan adalah SDM yang kurang. Nah, SDM yang kurang, belum terdidik, mengakibatkan beberapa juga terjadi tingkat pertumbuhan ekonominya kurang juga. Salah satunya adalah pendapatan daerah yang turun atau juga kecil, atau juga SDM areanya juga belum mumpuni layaknya di Jawa. Nah, karena juga SDM-nya rendah, mungkin SDM-nya belum mumpuni kayak di Jawa, pembangunannya juga agak terlambat. Tapi Tuhan Maha Adil ya, Allah Maha Adil. Indah sekali tempatnya. Kemarin juga saya masuk ke pantai yang bersih sekali. Biasa hanya lihat di TV. Batu-batunya bagus sekali, subhanallah. Terus juga ada pasir putihnya, bersih sekali. Mungkin kalau di video dengan asli beda sekali ya. Nah, pasir putihnya tuh kalau berjalan ambil angle bagus, layaknya di Timur Tengah. Saya lihat beberapa konten kreator bikin konten ke sana layaknya lagi di Mesir, lagi di Arab, menggunakan baju gamis, menggunakan baju-baju muslimah. Padahal itu bikin syutingnya di area pantai kemarin, Pantai Sohi, Nusa Tenggara. Jadi unik ya, daerah timur mayoritasnya non muslim, banyak yang bikin konten-konten muslim di pantai itu, karena nggak perlu luar negeri. Mirip sekali, saya lihat konten-kontennya bagus sekali, langsung dengan backsound Arabik gitu ya. Ternyata itu di Pantai Sohi, Nusa Tenggara Timur. Saya pengen bikin, nggak bawa baju gamis dan nggak kepikiran awalnya. Bagus ya, bentar lagi kita akan nyampe hotel Kelapa 5. Kemarin kita hangout dengan tim di sini. Ya, lihat pemandangan malam, saling bertukar cerita, memberikan informasi tentang Indonesia Timur, bahkan spesifik Kupang ini juga saling bikin kolaborasi sama bikin rasa family feeling. Karena beberapa tim kemarin dan tim gudang, tim sales tentu ya cukup banyak, main 12 orang lah kumpul. Ini kita lagi menuju hotel ya. Tadi jarak hotel berarti kesini kalau jalan ya 8, 7, 10 menit ya. Oke. Dan di sini banyak makanan bernuansa B2 ya,
makanan yang mengandung babi ya. Sate babi, bakso babi, sei babi. Mungkin kita sering dengar namanya sei sapi Kupang atau sei sapi Timor atau sei sapi NTT. Itu kan emang sei sapi di sini. Pusatnya. Sebenarnya itu dari sei babi. Jadi sei itu adalah dari daging babi awalnya. Itu kata teman-teman di sini. Nah, karena babi tidak semua bisa makan, yang non muslim juga pengen nyobain. Katanya ini juga resep nenek moyang. Masuklah sei sapi. Nah, sei sapi mulailah beranjak ke daerah Jawa, Sumatera, dan yang lainnya. Nah, karena kita muslim, akhirnya yang terdengarnya adalah sei sapi. Ya, muslim kan taunya pasti yang sapi. Nah, ternyata awal mulanya sei babi. Ya, ini sudah mau masuk ke lobi. 9.30 cukup beres-beres. Ke lounge-nya. Ya, kita lihat ke lounge-nya. Ya. Seperti apa lounge? Oh. Baik sekali. Ya. Mulai surut lagi. Tadi pagi kita masih kelihatan tuh alas dasar-dasarnya, sekarang udah ada air masuk, mulai surut. Kamar saya di sebelah kanan. Oke, kita lanjut. Yuk, masuk lagi. Nih, Pak, terima kasih, Pak. Ya, kita masuk. Mulai siap-siap mau check out nih. Di kamar saya. Makasih ya. Akhirnya sampai di hotel. Adem. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.